Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman sahihan ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan yang kami hormati dosen pengampu kita di mata kuliah Kapitas Rekta Ilmu Qiraah, Ibu Haja Dr. Romlah Widayati MAG. Yang kami muliakan, yang kami hormati teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini dalam perkuliahan. Pertama-tama perkenalkan kami Arif dari kelompok 6 dan ada Muhammad Syamimul Huda, kemudian Nur Aziza Afrilia. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan mempresentasikan terkait tentang uh, Al-Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnul Jazari dan peranannya dalam penyebaran ilmu qiraah. Baik, mungkin langsung saja kami sebelum nanti dibacakan profil dua imam yang kami sebutkan tadi, terlebih dahulu kami akan bacakan latar belakang dari makalah yang kami buat. Baik, bersama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu qiraah merupakan salah satu cabang keilmuan dalam studi Al-Quran yang sangat penting dalam menjaga orisinalitas bacaan Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pelafalan, tetapi juga mencakup ragam perbedaan dalam bacaan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur-jalur periwayatan yang sahih. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu qiraat mengalami berbagai fase pembukuan, kodifikasi, dan penyebaran. Di antara tokoh sentral dalam perkembangan ini adalah Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnul Jazari. Imam Asy-Syatibi melalui karyanya yang terkenal, Hirz Al-Amani Wajhut Tahani, yang dikenal dengan Matan Asy-Syatibiyah, menjadi pelopor dalam sistematisasi qiraah sab'ah atau 7 qiraah utama ke dalam bentuk nazm atau puisi yang ilmiah atau Arab yang mudah dihafal dan dipelajari. Karyanya menandai sebuah fase penting dalam pembelajaran dan penyebaran qiraah yang lebih terstruktur di kalangan para ulama dan para pembelajar. Kemudian pada abad berikutnya muncul Imam Al-Ibnu atau Imam Ibnul Jazari yang melengkapi dan memperluas cakupan ilmu qiraah dengan menyusun Ad-Durrah untuk menambah 3 qiraah sehingga menjadi qiraah asyrah atau 10 qiraah. Serta Thayyiban Natsr yang menjadi salah satu referensi utama dalam qiraah asyrah. Ibnu Al-Jazari juga dikenal sebagai seorang ulama yang menyatukan berbagai cabang keilmuan qiraah dengan pendekatan metodologis yang mendalam dan rasional. Fase kemunculan kedua tokoh ini menjadi titik krusial dalam sejarah transmisi qiraah atau qiraat, baik dari sisi metode, otoritas keilmuan maupun penerimaan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji konteks kemunculan Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnul Jazari termasuk kontribusi mereka, kondisi keilmuan pada masa masing-masing dua imam tersebut, serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan dan pembakuan ilmu qiraah hingga masa kini. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan terkait tentang profil dua imam, yaitu Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnul Jazari yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Azizah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan mengenai biografi dari Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnu Jazari. Baik, yang pertama, biografi Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi memiliki nama lengkap yang cukup panjang, yaitu Abul Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini. Firruh
merupakan nama sebuah desa di Andalusia yang berarti besi. Di dalam ilmu qiraat, beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syatibi. Meskipun terlahir dalam keadaan buta, namun beliau dikenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang ilmu qiraat pada zamannya. Beliau dilahirkan di penghujung tahun 538 Hijriah atau 1143 Masehi di kota Syatibah, sebuah kota di Andalusia. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran. Di samping belajar hadis dan fikih di halakoh-halakoh yang diadakan di Masjid Syatibah, namun beliau lebih tertarik kepada ilmu qiraat dibanding ilmu-ilmu yang lain. Meskipun dilahirkan dalam keadaan buta. Maaf, Mbak Nur Aziza, suaranya agak hilang. Suaranya kecil ya? Ya. Maaf. Meskipun beliau dilahirkan dalam keadaan buta, tetapi Imam Asy-Syatibi dikenal sangat cerdas. Bahkan salah satu sumber menyebutkan bahwa beliau sering tampil melebihi kebanyakan orang normal. Orang normal penglihatannya. Pola hidup beliau sangat sederhana, pendiam, dan selalu dalam keadaan suci. Yaitu beliau ini selalu berwudu jika berhadas. Beliau menempuh cara hidup kaum sufi, zuhud, dan mengisi hidupnya dengan beribadah kepada Allah. Beliau mengabdikan dirinya hampir seluruh hidup untuk kepentingan ilmu. Para murid dan komunitas menjuluki beliau dengan sebutan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syatibi meninggal pada hari Ahad selepas asar, yaitu pada tanggal 28 Jumadil Akhir atau tahun 590 Hijriah atau Senin 20 Juni 1194 Masehi. Lalu dikuburkan pada hari Senin di pemakaman Al-Qadi Al-Fadil Abdurrahim Al-Baisani di daerah Qorofa As-Sughra, sebuah tempat di kaki gunung Al-Muttaqam, Mesir, yang hingga saat ini ramai diziarahi. Selanjutnya, karya-karya dari Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan seorang penulis yang produktif. Buku-buku yang beliau rampungkan ketika mengajar di Kairo adalah yang pertama ada Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau yang populer dengan nama Nazm Asy-Syatibiyah, yaitu berisi tentang nazm tentang ilmu qiraat 7 yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya ada Aqilatu Atrobil Qasaid fi Asnal Maqasid, yang berisi syair mengenai ilmu rasam Utsmani. Selanjutnya ada Nazimatuz Zahar, yang berisi syair tentang ilmu menghitung ayat Al-Quran. Selanjutnya ada guru dan murid dari Imam Asy-Syatibi. Adapun riwayat belajar dan nama-nama Imam Asy-Syatibi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Abu Abdillah Muhammad bin Abul As-An-Nafari, yaitu guru di kota kelahirannya yang mengajarkan beliau qiraat. Selanjutnya Imam Abu Hudzail. Beliau juga belajar qiraat dengan Imam Abu Hudzail ini. Selain belajar qiraat, beliau juga belajar tentang ilmu hadis. Selanjutnya ada Abu Abdillah Muhammad bin Ali Yusuf bin Sa'adah, yaitu salah seorang murid Abu Ali Al-Husain bin Sarokah As-Sadafi. Dan masih banyak lagi ya di sini nama-nama guru beliau. Selanjutnya di antara murid Imam Asy-Syatibi yang pelajari dan menyebarluaskan kitab karangan beliau adalah yang pertama ada Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdus Somad As-Sakhawi. Lalu ada Abu Abdillah Muhammad bin Umar Al-Qurtubi, As-Sadid Isa bin Malik bin Maki, Murtadha bin Jamaah, Al-Kamal Ali bin Suja Ad-Dadir, yaitu menantu Imam Asy-Syatibi. Dan masih banyak lagi murid beliau yang lainnya.
Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai biografi dari Imam Ibnu Jazari. Baik, langsung saja. Nama lengkap Ibnu Al-Jazari adalah Abu Al-Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Umari Ad-Dimas As-Sirazi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Damaskus pada tahun 751 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1350 Masehi. Dan beliau meninggal pada tahun 833 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1429 Masehi. Dalam usia 82 tahun. Ayah beliau merupakan seorang pedagang. Selama 40 tahun belum dikaruniai keturunan. Lalu ketika beliau menunaikan ibadah haji, beliau berdoa, minum air zam-zam, dan berniat mempunyai seorang putra yang alim. Kemudian dalam waktu yang tidak lama, lahirlah seorang putra yang sangat kaya dan bakat. Pada malam Sabtu, tanggal 25 Ramadan, tahun 751 Hijriah, sesudah sholat tarawih dan diberi nama Ibnu Al-Jazari. Beliau menghafal Al-Quran dan mendirikan sebuah madrasah untuk Al-Quran di tempat kelahirannya, yaitu Damaskus, yang diberi nama Dar Al-Quran. Kemudian beliau merantau ke Mesir berkali-kali, lalu ke Siraj, dan diangkat menjadi qadhi di sana hingga meninggal pada hari Jumat, tanggal 5 Rabiul Awal, tahun 833 Hijriah sebelum waktu zuhur. Selanjutnya ada karya-karya dari Imam Ibnu Jazari yang berkaitan dengan ilmu qiraat, yaitu diantaranya ada An-Nasr fi al-Qiraat al-Ashar, Taqrib An-Nashr fi al-Qiraat al-Ashar, Tahbir At-Taisir fi al-Qiraat al-Quran, At-Tamhid fi ilmu al-Tajwid, Al-Hidayah fi Tamimat al-Asyarah, ada juga Thayyibat An-Nashr fi al-Qiraat al-Ashar, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu guru dan murid dari Imam Ibnu Jazari. Selain beliau mahir dalam disiplin ilmu tajwid dan qiraat, Ibnu Jazari juga mahir dalam berbagai ilmu lain seperti tafsir, hadis, fikih, usul, tauhid, balaghah, dan lughah. Adapun guru-guru dari Imam Ibnu Jazari dalam disiplin ilmu tajwid dan qiraah, di antaranya ada Abu Muhammad Abdul Wahab bin As-Salar, Ahmad bin Ibrahim At-Tahan, Abu Al-Ma'ali, Muhammad bin Ahmad Al-Laban, Ahmad bin Rajab Al-Qadi Abu Yusuf, Ahmad bin Husain Al-Hafi, atau Masyayikh Damaskus. Selanjutnya ada Abu Bakar Abdullah bin Al-Jundi, Abu Abdullah Muhammad bin As-Saik, Abu Muhammad Abdurrahman bin Al-Baghdadi, Abdul Wahab Al-Qurawi, atau Masyayikh Mesir. Dan selanjutnya dari Alim Madinah Al-Munawwarah, beliau menimba ilmu dari Abu Abdullah Muhammad bin Salih Al-Khatib. Adapun murid-murid Ibnu Jazari dalam disiplin ilmu tajwid dan qiraah, di antaranya ada anak beliau sendiri yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Jazari. Selanjutnya ada Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Biqai, Mahmud bin Husain bin Sulaiman As-Sirazi, ada Abdu Ad-Daim bin Ali Al-Azhari, dan ada Abu Al-Fath Muhammad bin Ali Al-Mizi, dan yang lainnya. Ibnu Jazari memiliki sanad qiraah dan tajwid yang bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakillah khairan katsira kepada Ibu Nur Azizah yang telah memaparkan terkait tentang profil dua tokoh besar dalam ilmu qiraah, yaitu Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnu Jazari.
Baik, selanjutnya izinkan kami untuk membacakan makalah yang selanjutnya terkait tentang sistematika, metode, dan karakteristik kitab Hirzul Amani Wajhut Tahani atau yang kita kenal dengan Matan Asy-Syatibiyah. Sekilas tentang kitab Hirzul Amani Wajhut Tahani, manzumah atau Matan Asy-Syatibiyah yang dikenal dengan nama Nazm Asy-Syatibiyah berjudul Hirzu Al-Amani Wajhut Tahani fi Al-Qira'ah As-Sab'i, merupakan salah satu karya ilmiah dalam ilmu qiraat yang mendapat penerimaan luas dari para ulama dan ahli qiraat. Mereka mengagumi matannya, tekun menghafalnya, mengajarkannya, serta membacanya. Di antara karya-karya berbentuk nazm atau puisi ilmiah dalam bidang ini, Asy-Syatibiyah termasuk yang paling mudah digunakan untuk memahami ilmu qiraat. Karangan Al-Imam Asy-Syatibiyah ini merupakan karangan yang mudah untuk digunakan dan untuk dipahami dalam ilmu qiraat. Karya ini adalah sebuah qasidah atau puisi Arab yang mengikuti pola lamiyah dari sisi bahar tawil dan dinamakan Asy-Syatibiyah sesuai dengan nama pengarangnya. Ia dianggap sebagai mahakarya dalam seni nazm karena memadukan keindahan lafaz, kekuatan gaya bahasa, dan ketepatan spesialisasi ilmiah. Penyusunan kitab ini terinspirasi dari kitab At-Taisir fi Al-Qira'ah As-Sab' karya Imam Abu Amr Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah. Dia pun dalam sistematika pembahasannya mengikuti alur dan jalur yang disampaikan oleh Ad-Dani meskipun ada beberapa perbedaan antara Ad-Dani dan Asy-Syatibi. Misalkan dalam durasi qasr dan mad, Al-Imam Asy-Syatibi membagi 3, pendek 2 harokat, tawassul 4 harokat, dan isba' 6 harokat. Sementara Ad-Dani mengklarifikasi secara rinci pendek 2 harokat, fawaiq al-qasr 3 harokat, tawassut 4 harokat, fawaiq al-mutawassit 5 harokat, dan isba' 6 harokat. Kitab ini membahas tentang 7 ragam qiraah Al-Quran mutawatir, yaitu Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Ali Al-Kisai. Pembahasan kitab ini sangat sistematis, padat, dan berisi sehingga tidak menjemukan bagi para pengkajinya. Sebab Asy-Syatibi mampu mengubah kajian ilmu qiraah yang semula dianggap sulit ke dalam bait-bait syair yang sangat indah, berestetika dengan menggunakan bahar tawil, notasi bait syair Arab. Semakin indah bait syair ini dengan balutan qafiyah atau akhiran dari syair lam atau la. Makanya ulama menyebut istilah kitab ini dengan qasidah al-lamiyah. Banyaknya perbedaan dan perisbatan bacaan yang ada dalam ilmu qiraat mampu diringkas oleh Asy-Syatibi dalam jumlah 1173 bait. Baik, itu terkait tentang perkenalan buku Hirzul Amani. Kemudian sistematika kitab ini secara singkat ada 2 poin penting. Yang pertama adalah muqaddimah yang mencakup usul qiraah yang berjumlah 444 bait. Al-Ustadz Muhammad Fahrul Razi, pengurus Jamiah Qurra Al-Hufaz NU Surabaya, pembina tahfiz Al-Quran Pondok Pesantren Darussalam, Keputi, berpandangan bahwa angka 44 atau angka 444 ini bukanlah kebetulan belaka, tapi ada rahasia di balik itu, yaitu untuk mengingat tahun wafatnya Imam Ad-Dani, sang inspirator karya ini. Dalam mengingat terdapat untaian doa yang dipanjatkan untuk sang inspirator. Dalam penyebutan terdapat ketakziman dan penghargaan setinggi-tingginya untuk gurunya. Dalam muqaddimah, kata pengantar dalam kitab tersebut terdapat 94 bait qasidah yang mencakup pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebutan nama-nama para qurra dan perawinya, kemudian menjelaskan tentang rumus-rumus dalam memahami nama-nama imam qiraat, baik dalam bentuk sendirian maupun dalam bentuk bersama. Selanjutnya menjelaskan tentang istilah-istilah dalam qasidah, dilanjutkan dengan pembahasan isti'adzah, basmalah, ummul Quran, idgham kabir, ha, kinayah, dan lain sebagainya. Sementara
Sisanya 729 bait qasidah adalah fokus pada pembahasan furush al-qiraat yang dimulai dari surah Al-Baqarah hingga An-Nas. Yang menarik adalah Asy-Syatibi menempatkan Ummul Quran atau surah Al-Fatihah ditaruh di bab usul qiraah. Hal ini tidak lain adalah mengikuti sesuai sistematika kitab asalnya yaitu At-Taisir. Meskipun seharusnya ia ditempatkan di bab usul qiraah, Sebaliknya, bab takbir makkiyin dan makharijul huruf ditaruh di akhir bab setelah huruf al-qiraat. Baik, selanjutnya metode penulisan kitab. Dalam metode penulisan kitab ini, Al-Imam Asy-Syatibi tidak hanya melakukan inovasi baru dalam bentuk nathar ke dalam bentuk syair, tetapi ia juga menggunakan kode abjad atau rumus untuk setiap imam dan perawinya. Tanda kode ini merupakan salah satu sumbangsinya kepada generasi selanjutnya untuk memudahkan memahami dan mengidentifikasi ragam qiraah antar satu imam dengan imam yang lain, seperti misalnya Al-Imam Asy-Syatibi menuliskan huruf alif, ba, jim, alif untuk Imam Nafi, ba-nya untuk Imam Warash, dan jim untuk Qalun. Kemudian di yang kedua, dal, ha, zai, dalnya untuk Imam Ibnu Katsir, dan ha al-Bazzi, dan zai untuk Kumbul. Kemudian ha, to, ya, ha Imam Abu Amr, to-nya As-Susi, dan ya-nya Al-Imam Ad-Duri. Kemudian kaf, lam, mim, kafnya untuk Imam Ibnu Amir, dan lamnya untuk Imam Hisham, dan mimnya untuk Ibnu Zakwan. Kemudian di huruf nun, sad, ain, nunnya untuk Imam Asim, sadnya untuk Imam Syu'bah, dan ain untuk Imam Hafiz. Kemudian fa, dho, qaf, fa untuk Imam Hamzah, dhad untuk Khalaf, dan qaf untuk Khalad. Kemudian huruf ra, sin, ta, huruf ra Imam Ali Al-Kisai, dan sin Abu Al-Harith, dan ta Ad-Duri. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa dia menyusun sebuah syair atau qasidah ini menggunakan tanda kode abjadin untuk menyebutkan para imam qari secara berurutan. Pada huruf pertama adalah tanda kode daripada imam qiraat, sedangkan pada dua huruf berikutnya adalah tanda kode daripada kedua perawinya. Selain itu, Asy-Syatibi juga merumuskan tanda kode gabungan para imam agar mudah diidentifikasi penyebutannya tanpa harus membuka kitab. Seperti misalnya huruf ta mengidentifikasi Imam Kufah atau dikenal dengan sebutan istilah Kufiyun, Imam Asim, Hamzah, dan Kisai. Huruf yang digunakan adalah 6 huruf dari abjad, sisa dari huruf abjad yang di atas tadi. Ada 6 huruf sa, kha, zai, kemudian gha, sama sya, yang disusun menjadi kata takhadha, dhosha. Syatibi menggunakan huruf-huruf ini sebagai simbol kelompok qari sebagai berikut. Huruf tha qari Kufah, yaitu Al-Imam Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Huruf kha 7 qari selain Nafi. Huruf zai atau zal qari Kufah dan Ibnu Amir. Huruf dha qari Kufah dan Ibnu Katsir. Huruf ghain qari Kufah dan Abu Amr. Huruf shin Hamzah dan Al-Kisai. Syatibi juga membuat 8 kata sebagai kode kelompok, yaitu suhbatun, sihabun, ammun, sama atau sima, sama, hakun, sama nafarun, sama hirmi, sama hisnun. Dan masing-masing menunjukkan kombinasi qari tertentu. Contoh misalnya suhbatun, maka Hamzah, Al-Kisai, dan Syu'bah. Sihabun, Hamzah, Al-Kisai, dan Hafiz. Ammun, Nafi, dan Ibnu Amir. Sama, Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Hakun, Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Nafar, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir. Hirmi, Nafi, dan Ibnu Katsir. Hisnun, qari Kufah, dan Imam Nafi.
Kadang juga Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan para qori dengan julukan atau kota asal mereka seperti Al-Madani, Al-Makki, Al-Basri, Asy-Syami, Al-Kufi, atau dengan sebutan seperti Fata, Al-Aula, Abu Amr, atau Al-Mazani, atau Al-Yahsabi, atau Ibnu Amr, atau Ibnu Amir. Setelah menjelaskan kode-kode, Imam Asy-Syatibi lalu menjelaskan istilah-istilah yang ia gunakan dalam nazmnya agar dapat difahami maksudnya, seperti penggunaan lawan kata diddun, mad, qasr, itba, did, hadf, fata, imala, idgham, idhar, hamaz, did, tark al-hamaz, naql, tahqiq, ikhtilas, dan harka kamilah. Selanjutnya Imam Asy-Syatibi menyamakan atau menyandingkan beberapa hal sebagai pasangan yang saling berlawanan, seperti nun dan ya, fathah dan kasrah, nasab dan khafat atau kasrah atau jar, dhamma dan fathah, rafa dan nasab. Kemudian dari karakteristik kitab ini diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syatibi hanya mengkhususkan membahas qiraah as-sab'ah al-mutawatirah dengan bentuk bait qasidah, selain juga menjelaskan ilmu tajwid dan sifat dan makharijul huruf. Dua, kitab ini termasuk kitab yang paling banyak digunakan untuk para pembelajar yang ingin mendalami bacaan qiraah sab'ah. Dan kitab ini juga termasuk banyak yang disyarah oleh para ulama, termasuk ulama yang ada di Indonesia seperti Kiai Arwani, pendiri pesantren menghafal Quran di Kudus, kalau tidak salah, yang Baul Quran. Kemudian di dalam kitab ini juga Imam Asy-Syatibi memberikan penjelasan-penjelasan yang berbentuk rumus-rumus yang memudahkan para pembelajarnya untuk memahaminya. Baik, demikianlah sedikit pemaparan terkait tentang metode, karakteristik, dan sistematika kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Syamimul Huda untuk memaparkan terkait tentang sistematika kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Jazari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Oke, lanjut ke sistematika dan karakteristik kitab Thayyibatun Nashr. Sekilas tentang kitab Thayyibatun Nashr atau Manzumah Thayyibatun Nashr fi Al-Qiraat Al-Ashr adalah salah satu karya monumental dalam bidang ilmu qiraat yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibnu Al-Jazari. Karya ini berbentuk qasidah panjang atau nazam yang terdiri dari 1007 bait dan secara khusus membahas 10 qiraat mutawatirah yang dikenal dengan sebutan qiraah Asyarah Al-Kubra. Kitab ini dipandang sebagai kelanjutan dan pelengkap dari karya Imam Asy-Syatibi dalam Hirz Al-Amani yang hanya mencakup qiraah sab'ah atau 7 qiraat. Dengan demikian, Thayyibatun Nashr menjadi rujukan utama bagi para ahli qiraat yang ingin mengkaji bacaan-bacaan Al-Quran secara lebih komprehensif. Dalam bidang sinazam, kitab ini menggunakan pola Bahar Rajaz, atau salah satu jenis irama syair Arab, dan memiliki gaya bahasa yang padat dan ilmiah. Meskipun lebih kompleks dibandingkan dengan Hirz Al-Amani, banyak santri dan pengkaji qiraat di dunia Islam tetap menjadikan kitab ini sebagai materi hafalan utama setelah menyelesaikan nazam Syatibiyah. Sama seperti Syatibiyah, Thayyibatun Nashr juga menggunakan sistem kode huruf ramz untuk mewakili nama-nama imam qiraat dan para perawinya. Namun, jumlah qiraat yang dibahas lebih banyak, yaitu 10 imam dan 2 perawi dari masing-masing imam. Penggunaan kode dalam Thayyibatun Nashr lebih kompleks dan memerlukan ketelitian tinggi dalam membaca. Kitab ini tidak hanya fokus pada furus al-qiraat atau varian bacaan pada ayat-ayat tertentu, tapi juga menjelaskan usul al-qiraat, kaidah-kaidah dasar dengan sangat rinci. Dalam hal ini, Ibnu Al-Jazari menjelaskan masalah-masalah seperti mad, qasr, imalah, ismam, idgham, dan sebagainya, lengkap dengan rujukan sanad dan jalur periwayatannya. Manzumatun Thayyibatun Nashr telah mendapat perhatian luas dari para ulama dan telah disyarah atau dijelaskan
dalam berbagai kitab penjelasan. Di antaranya adalah Nasr al-Munabbih karya Al-Jamzuri, Miftah Thaibatul Al-Nasr karya Syamsuddin Muhammad Al-Qori, dan terakhir yaitu Al-Mughni fi Syarah Thaibatul Nasr karya Al-Mahdi Al-Wazzani. Kemudian selanjutnya lanjut kita ke arah sistematika kitab. Nah, sistematika penyusunan kitab Thaibatun Nasr fi al-Qiraat al-Ashr karya Imam Ibnu Al-Jazari dapat dibagi secara umum ke dalam dua bagian pokok. Yang pertama itu muqaddimah pengantar, dan selanjutnya itu inti pembahasan mengenai furus al-Qiraat. Dalam kitab ini muqaddimahnya memuat sejumlah kaidah dan rumusan penting dalam ilmu qiraat yang dikenal sebagai usul al-Qiraat. Dalam bagian awal tersebut Ibnu Al-Jazari menyusun sekitar 180 bait pertama yang mencakup pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sanad qiraat dari para imam serta metode dan simbol yang digunakan dalam penulisan nazm ini. Muqaddimah ini memuat pembahasan mendasar seperti penjelasan mengenai para imam dan perawi qiraat. Sistem kode atau simbol yang digunakan untuk menunjukkan masing-masing qori dan rawinya, serta metode dalam memahami perbedaan bacaan secara sistematis. Dalam hal ini, Ibnu Al-Jazari menggunakan pendekatan simbolik dan sandi yang sangat khas, serupa namun lebih kompleks dibandingkan dengan metode yang dipakai dalam Hirz Al-Amani karya Imam Asy-Syatibi. Selanjutnya, bagian inti kitab ini didedikasikan untuk pembahasan furus al-qiraat, yakni rincian perbedaan bacaan pada kata-kata tertentu dalam Al-Quran, dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Jumlah bait yang membahas bagian ini mencapai lebih dari 800 bait, menunjukkan kedalaman kajian serta keluasan ragam qiraat yang dicakup oleh kitab ini. Satu hal yang menarik dari sistematika kitab ini adalah bahwa Ibnu Al-Jazari dalam mengikuti tradisi keilmuan sebelumnya tetap memposisikan surah Al-Fatihah dalam bagian usul, bukan furus. Hal ini sejalan dengan metodologi yang digunakan dalam At-Taisir karya Imam Ad-Dani maupun Hirz Al-Amani karya Imam Asy-Syatibi. Penempatan ini mengisyaratkan bahwa surat Al-Fatihah dipandang sebagai representasi prinsip-prinsip umum bacaan yang berlaku secara global dalam mushaf, bukan hanya sebagai objek fur'i atau cabang. Adapun pada bagian akhir kitab, Ibnu Al-Jazari menutup nazamnya dengan pembahasan mengenai takbir, waqaf dan ibtida, serta makharijul al-huruf dan sifatnya. Penempatan tema-tema ini di bagian penutup menunjukkan adanya kesinambungan antara aspek praktis membaca Al-Quran dan aspek teoritis ilmu al-qiraat yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian, struktur kitab ini tidak hanya bersifat sistematis, tetapi juga menunjukkan kesadaran metodologis yang tinggi dari sang penyusun, baik dari sisi urutan tematik maupun alur pengembangan materi. Selanjutnya yaitu metode kitab. Imam Ibnu Al-Jazari dalam menyusun Thaibatun Nasr menerapkan metode penulisan yang sistematis, simbolik, dan berbentuk manzumah atau syair ilmiah. Metode ini hanya menunjukkan kecermatan beliau dalam menyampaikan ilmu qiraat, tetapi juga mencerminkan kepiawaian sastranya. Adapun beberapa ciri khas metode penulisan kitab ini adalah sebagai berikut. Pertama, metode manzumah, syair ilmiah. Kitab ini ditulis dalam bentuk manzumah dengan pola bahar tawil yang terdiri atas 1014 bait syair. Pemilihan bentuk ini dimaksudkan untuk mempermudah proses hafalan, pengajaran, dan pengkajian, sebagaimana tradisi ulama terdahulu dalam menyusun ilmu-ilmu keislaman dalam bentuk syair agar mudah diingat oleh para pelajar. Selanjutnya, penggunaan simbol rumus. Ibnu Al-Jazari mengembangkan sistem simbol atau rumus huruf untuk menandai nama-nama imam dan perawi qiraat. Simbol ini menggunakan huruf-huruf abjad Arab seperti abaja yang merujuk pada nafi, warsh, dan qolun. Simbol-simbol lain yang digunakan dalam manzumah ini adalah sohbah untuk Hamzah, Al-Kisai, dan Syu'bah, terus sama untuk Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Selanjutnya ada Nafr untuk Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir.
Sistem simbolik ini memberikan efisiensi dalam penyebutan sekaligus membantu dalam memahami struktur sanad qiraat secara singkat namun padat makna. Kemudian selanjutnya penjelasan istilah khusus. Dalam manzumahnya, Ibnu Al-Jazari menjelaskan berbagai istilah teknis yang digunakan dalam ilmu qiraat seperti mad, pemanjangan bacaan dengan qasr, pemendekan. Selanjutnya ada itba penetapan dan hadfu penghapusan. Kemudian ada fath pembukaan harokat dan imalah kemiringan harokat antara fathah dan kasroh. Selanjutnya ada idgham peleburan huruf dan izhar penjelasan huruf. Penjelasan istilah ini menjadi penting karena mendukung pemahaman murid terhadap beragam perbedaan bacaan antar imam. Kemudian pendekatan talqim atau penomoran dan penandaan. Dalam beberapa manuskrip Thayyibatun Nashr ditemukan metode talqim berupa penomoran atau kode tertentu untuk menandai bacaan masing-masing imam. Ini merupakan upaya sistematis untuk mempermudah perbandingan bacaan dan memperjelas posisi masing-masing imam dalam suatu varian bacaan. Pendekatan ini berkontribusi besar dalam kajian komparatif bacaan Al-Quran. Selanjutnya yaitu karakteristik kitab. Di antara karakteristik kitab ini, yang pertama membahas qiraat Asyarah Al-Kubra dalam bentuk nazam. Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitab Thayyibatun Nashr secara khusus membahas 10 qiraat mutawatirah atau dikenal dengan qiraat Asyarah Al-Kubra. Penyajian isi kitab ini berbentuk nazam atau puisi Arab yang terdiri dari 1007 bait yang memudahkan dalam penghafalan dan pemahaman sistem qiraat dan jalur perawinya. Kedua, kitab pokok dalam studi qiraat Asyarah. Kitab ini menjadi kitab utama dan rujukan pokok bagi para pengkaji qiraat di berbagai belahan dunia Islam, terutama dalam bidang qiraat Asyarah. Kitab ini sering dijadikan bahan ajar dalam madrasah, pesantren hingga perguruan tinggi Islam yang membuka program studi ilmu qiraatnya. Ketiga, mendapat banyak syarah dari para ulama. Banyak ulama setelahnya menulis syarah penjelasan atas Thayyibatun Nashr, diantaranya Nasr Al-Munabbih ala Thayyibatun Nashr karya Jamzuri, kemudian Miftah Thayyibatun Nashr karya Syamsuddin Muhammad Al-Qari. Hal ini menunjukkan bahwa kitab ini sangat penting dalam khazanah ilmu Quran. Dan yang keempat, bahasa Arab puitis dan mudah dihafal. Penulisan kitab ini menggunakan bahasa Arab yang puitis dengan pilihan kata yang cermat dan memiliki irama khas, sehingga sangat cocok untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Pola ini mengikuti tradisi penulisan nazam klasik dalam dunia pesantren dan keilmuan Islam. Kemudian yang kelima, menggunakan rumus dan kode khusus untuk mempermudah pemahaman. Ibnu Al-Jazari dalam bait-baitnya menggunakan kode atau simbol huruf atau mewakili nama-nama qori dan perawi qiraat. Contohnya huruf nun mewakili Nafi, Ain untuk Ibnu Amr, dan seterusnya. Sistem kode ini dikenal sebagai ramaz al-qurra dan sangat membantu dalam memahami perbedaan bacaan dengan cepat. Selanjutnya menjadi pelengkap dari kitab sebelumnya. Kitab ini disusun sebagai pengembangan dari karya sebelumnya, yaitu Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yang hanya membahas 3 qiraat tambahan dari qiraat Sabah. Thayyibatun Nashr lebih rinci dan mendalam serta melengkapi aspek jalur periwayatan dari masing-masing bacaan. Kemudian selanjutnya digunakan di pesantren dan madrasah qiraat hingga saat ini. Thayyibatun Nashr diajarkan secara luas di pesantren-pesantren tahfidz dan madrasah qiraat di berbagai negara seperti Mesir, Indonesia, Maroko, dan Pakistan. Banyak santri menghafalnya sebagai bagian dari syarat mendapatkan sanad qiraat Asyarah. Dan terakhir yaitu contoh qiraat dalam kitab. Contoh perbedaan qiraat yang disebutkan dalam Thayyibatun Nashr di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi. Qiraat hafaz fihi dibaca dengan silah atau sambungan. Sedangkan di qiraat Warsh kadang dibaca dengan waqaf tanpa silah. Kemudian selanjutnya di contoh yang kedua yaitu di Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, qiraat hafaz dibaca Maliki, di qiraat hafaz dibaca Maliki, sedangkan qiraat Warsh dalam qaulun dibaca Maliki. Ibnu Al-Jazari menyusun sistem ini agar semua perbedaan tersebut dapat dipahami dalam bentuk syair yang singkat namun padat makna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Bapak Syamil Huda yang telah menyampaikan terkait tentang
sistematika penulisan dan metode kasuistik kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Jazari, Thayyibatun Nasr. Baik, kepada teman-teman semuanya, mungkin kami buka dua pertanyaan dulu. Jika ada yang ingin diperjelas atau mungkin ditambahkan, bahkan mungkin dikurangi, kami persilakan. Teman-teman kalau mau melihat contoh matan Asy-Syatibiyah sama kemudian Thayyibatun Nasr, kami sudah share di grup itu, ada matan Syatibiyah, Hizrul Amani, kemudian Thayyibatun Nasr bisa di-download atau bisa dilihat bentuk bukunya dan bentuk bait-baitnya. Mungkin menjadi tambahan pengetahuan juga, atau mungkin sebagian teman-teman semuanya sudah punya, mungkin ya berbentuk PDF. Baik, silakan. Ibu salah satu nikmah. Fadal, fadali. Iya, eh, tadi kan udah dipaparkan ya, Masya Allah luar biasa sekali dua ulama besar dalam bidang ilmu kiroat. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin apakah ini meskipun kelihatannya dari tahunnya agak jauh ya, tapi apakah pernah sebagai guru dan murid atau Al-Jazari itu lebih dahulu kitabnya Asy-Syatibi seperti itu. Ingin tahu aja apakah ada saya bersama antara dua ulama besar ini. Atau masing-masing aja dari daerahnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kan di Matan Syatibiyah kan ada rumus-rumusnya itu ya dengan huruf-huruf. Nah itu yang ingin saya tanyakan apakah kemudian sama aja rumusnya huruf itu ketika kode itu untuk apa namanya para nama-nama imam mereka sama aja dari dua kitab seperti itu. Mohon penjelasannya. Baik, Terima kasih. baik, jazakillah. Sama-sama. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Baik, kalau tidak ada mungkin kami ulang pertanyaannya ya. Nanti mudah-mudahan pemakala bisa memberikan jawaban yang insya Allah mudah-mudahan bisa mencerahkan. Pertanyaannya adalah apakah ada keterkaitan murid atau guru di antara Imam Asy-Syatibi dengan Imam Ibnul Jazari, baik dari sisi keilmuan ataupun dari sisi pembelajaran kitab ya. Gitu Mbak ya, kalau nggak salah. Iya, Yang kedua, benar. ya, yang kedua terkait tentang penamaan atau kode-kode simbol dalam kitab Asy-Syatibiyah sama kitab Thayyibatun Nasr. Apakah sama atau tidak sama? Baik, mungkin ada dari pemakala yang ingin menjawab, kami persilakan. Ibu Nur Aziza mungkin ada pernah membaca atau mungkin pernah menemukan apakah ada keterkaitan antara Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnul Jazari. Mungkin kami diberikan waktu dulu, Mbak, salah satu nikmah untuk mencari jawabannya. Baik, mungkin membantu sedikit menjawab pertanyaan tadi. Eh,
Atau mungkin Ibu Nur Aziza mau menjawab? Tafadhali, silakan. Kata Ustadz Syamimul Huda, Ustadz mau bantu menjawab Ustadz? Tafadhal. Tafadhol Ustaz, antum aja Ustaz. Baik, sesuai baik, coba kami bantu menjawab. Apakah ada atau pernah bertemu atau berguru Al-Imam Ibnul Jazari kepada Imam Asy-Syatibi? Dari penelusuran kami, eh, tidak pernah, tidak pernah antara Imam Asy-Syatibi dengan Imam Ibnul Jazari bertemu, bahkan mungkin berguru kepada Imam Asy-Syatibi oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Karena pertama, tidak ada catatan sejarah yang menyebut bahwa mereka berdua pernah bertemu secara langsung. Dan dari sisi tempat pun juga jauh. Kalau Imam Asy-Syatibi itu di Spanyol ya, di Andalusia, kemudian Al-Imam Ibnul Jazari itu di mana? Di Damaskus atau Suriah kalau sekarang ya, Damaskus Suriah, ibu kota Suriah, Damaskus. Sehingga dari jarak geografis yang jauh, kayaknya tidak memungkinkan untuk bertemu. Juga dari apa namanya, jarak tahun juga lumayan jauh, sehingga tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan pernah bertemu ataupun berguru. Kalau dari sisi secara langsung, mungkin kalau dari sisi murid-murid Imam Asy-Syatibi, kemudian Imam Ibnul Jazari bertemu dengan murid-murid Imam Asy-Syatibi, memungkinkan. Tapi itu pun juga butuh apa namanya, apa namanya, data untuk kevalidannya. Untuk penamaan yang ada di kitab Asy-Syatibi dengan ada yang di kitab Thayyibatun Natsar, ini mohon maaf lahir batin, kami cuma sempat mendownload dan membaca sedikit bait. Itu pun untuk mencari ini dibaca suhbah atau sohbah atau nifrun atau nafarun. Tapi untuk pendalamannya mungkin nanti bisa dibantu oleh Ibu dosen mungkin untuk menjawab terkait tentang penamaan kitab, kode-kode yang di kitab Thayyibatun Natsar sama di kitab Matan Asy-Syatibi. Atau mungkin dari Ibu Aziza atau dari Bapak Syamil Huda ada jawaban terkait tentang itu sebelum nanti akan di apa namanya, dibantu oleh Ibu. Begitu Mbak, salah satu nikmah. Atau mungkin teman-teman semuanya ada jawaban yang berbeda, monggo silakan disampaikan. Pak Arief ada downloadan ya, Thayyibatun Nasyr. Ada Bu, kami kirim di grup. Tapi kayaknya sih berbentuk wave Bu. Yang Thayyibatun Natsar yang Matan Syatibiyah dia berbentuk PDF. Yang Thayyibatun Nasyr itu coba dilihat di belakang, paling belakang misalnya. Baik. Ada nggak itu rumus jadwal? Baik, sebentar Bu. Kalau tadi di Syatibi sudah disebutkan ya, rumus. Sebentar Bu. Ya, tadi sudah terjawab ya. Tahun wafatnya jauh.
Imam Syatibi 590. Kalau Ibnu Jazari 800-an. Jelas nggak ketemu. 833. Jelas nggak ketemu. Tapi secara ilmu Ibnu Jazari itu mengadop dan meniru apa yang dilakukan oleh Imam Syatibi. Terkait dengan rumus, ya, terkait dengan rumus Syatibiyah yang sudah dibikin itu, nah itu sudah mantap. Ya. Artinya apa? Mahasiswa pesantren itu mudah menghafal, mudah memahami dengan adanya rumus. Karena apa? Dengan adanya rumus itulah itu lebih simpel ketika menjelaskan kaidah-kaidah. Misalnya, itu bisa dilihat ya, Bapak. Kalau menampilkan wa maliki yaumiddini rabihi nasiru. Misalnya begitu, wa maliki, dan membaca maliki rabihi nasiru. Ini kan dari sisi arti kan memiliki ya, menjelaskan. Ada yang membaca maliki itu isbat alif ya. Yang membaca itu rawi binasur. Ternyata itu memiliki pemahaman bahwasanya di situ ada rumus rawihi diambil huruf roknya, nasiru diambil huruf nunnya. Rok itu rumusnya Imam Al-Kisai, nasiru rumusnya Imam Asim. Jadi dari Imam Qiraat 7 itu yang membaca Maliki Yaumiddin itu adalah Imam Asim dan Al-Kisai. Nah yang lainnya baca apa? Itu nggak perlu menjelaskan Imam Syatibi. Oh yang lain itu baca Maliki Yaumiddin, Hadful alif, Maliki Yaumiddin. Oh imam lainnya. Ya gitu. Nggak perlu dijelaskan. Nah, Imam Syatibi nggak perlu menjelaskan lagi, gitu loh. Jadi simple. Ini salah satu contoh. Saya mau nambah sedikit dari pemaparan tadi. Apa simpelnya, mudahnya yang menjadikan mudah para pengkaji dalam memahami bait Syatibiyah itu ketika menjelaskan kelompok-kelompok huruf. Misalnya huruf-huruf yang nanti memiliki pasangan. Kalau idgham itu kan ada pasangan-pasangannya ya. Ini ketemu apa gitu loh. Nah, itu dijelaskan dengan akronim. Jadi memudahkan. Kalau di tajwid itu kan huruf apa yang menjadi yang ketika ada tanwin dan nun sukun ketemu dengan 15 huruf. Ngapalin 15 huruf itu kan juga agak sulit kan. Nah, ini juga begitu. Yang menjadi pasangannya huruf yang akan diidghamkan pada kalimat-kalimat tertentu itu apa gitu. Makanya dijelaskan 16. Nah, 16 ini kan lumayan. Maka syafalam tawdiq nafsan biharum dawagonin Tawakana dha husnin sa'aminhu qad jala. Tinggal diambil huruf pertamanya. Syafa, shin. Lamnya. Tawdik, ta. Nafsan, nun. Biha, ba. Rum, ro. Dawa, dal. Bonin, bot. Dan seterusnya. Dan apa indahnya itu adalah huruf akhirannya itu semuanya lam. Semuanya lam, maka dinamakan juga qasidah lamiyah. Itu Syatibiyah itu ya. Terus memudahkan kita dalam mengingat-ingat kelompok huruf apalagi. Izhar dan idgham itu bacaan izhar dan idgham tidak hanya kabir tapi shaghir juga.
Soghir pasangannya itu apa? Na'am tamasyat Zainabun sola dan luha samiyya jamalin wasilan man tawassala. Nah ini pasangan-pasangan itulah yang memuja yang ini. Ya sekalipun kita nggak tahu artinya ya. Kalau mau mencari maknanya ya ada aja ya. Ini di syarah-syarah kadang kita tidak menemukan. Cuman yang penting itu pasangannya ini. Itu ketemu dengan tamasyatta. Zainabun zain. Sola sod. Dan luha dal. Sami yasin. Contohnya misalnya. Tamshi. Ada yang baca idhar dan ada yang baca idgham. Zayyana. Iba zayyana lahum syaitan. Kemudian tamasyat Zainabun solasot wa apa ya apa kalau ketemu dengan sot itu apa wa sarrafna. Nah ini ada yang baca wa sarrafna wa zayyana lahum syaitan. Ketika menjelaskan nah fa'adharoha wa idharuha apa itu fa'adharoha ajro dawama nasimiha ajro dawama nasimiha. Oh yang membaca idhar ketika ketemu dengan 6 huruf tadi itu ketemu dengan 6 huruf ajro alif itu siapa? Nafi. Dawama dal Ibnu Katsir. Nasimiha nun yang baca yang nun itu rumusnya Imam Asim. Dawama nasimnya wa adhara rayyan qawlihi daimun bila. Nah ini masih ada yang baca sebagian saja idharnya. Itu penjelasannya begitu memudahkan dengan kita menghafal bait itu menjadi mudah ketika kita memahami kaidah-kaidah bacaan. Ini saya tidak menjelaskan semuanya ya. Ini jelas ada ketersambungan. Kalau tadi ditanya, rumus-rumus ini memudahkan. Kemudian selain itu juga Imam Syatibi dalam bait-baitnya itu meringkas ya. Meringkas memudahkan para pembaca ya dalam memahami. Makanya ada rumusnya, rumus yang infirad dan ada rumus ijtima ya, rumus infirad dan rumus ijtima. Nah, kemudian Imam Ibnu Jazari itu juga punya rumus seperti itu. Yang 7 itu sama. Yang 7 sama. Jadi sehingga nggak menyulitkan para pengkaji ya. Nggak menyulitkan para pengkaji dalam memahami kaidah-kaidah itu. Ya kalau abad itu juga Nafi' Qalun Harash. Kemudian bahas sama sampai Fadok Rosat itu ya Al-Kisai, Abdul Harith dan Tudul Kisai. Nah kemudian kan ada 3. Ada lagi tambahannya kalau Abu Ja'far, Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz itu takhoza ya. Takhoza yang tidak ada di dalam apa itu? Tidak ada di dalam kadang-kadang Imam huruf-huruf tertentu itu kan ada yang dipakai oleh Imam Syatibi dalam menjelaskan ini bacaan siapa, kaidahnya siapa ini. Shin misalnya. Shin khusus, shin besar itu nggak masuk ke sini kan ya, nggak masuk ya infirad. Itu oleh Imam Syatibi menunjukkan rumusnya Hamzah wal Kisai gitu. Hamzah wal Kisai. Tapi ini ada Ghosha. Ghosha itu Ya'qub, kemudian Ruwais dan Raw. Ya, Ya'qub, Ruwais dan Raw. Nah itu penjelasan di dalam bait Syatibiyah maupun dalam nazom
Thaibatun Nasyr. Kemudian juga ada rumus di Nazam Thaibatun Nasyr. Ada rumusnya, rumus yang ijtima juga. Subah itu sama, cuman hanya ada tambahan misalnya. Kalau sama, tadi halus sama ya. Kalau sebut sama wabidatil fathi ya, sama. Itu ada juga. Kemudian Madani. Al-Madani. Kalau Madani di Sab'ah itu kan cuman Imam Nafi saja. Kalau di sini Al-Madani itu menunjukkan Imam Nafi dan Abu Ja'far. Kemudian Al-Basri, Abu Amr. Nah, ada tambahan siapa itu? Abu Amr dan Ya'qub. Kufi, Al-Kufiyun ada kan? Al-Kufi itu imam dari Kufah, menunjukkan ini kan Asim, Hamzah, wal Kisai, tambah Khalaf al-Ashir. Pokoknya Khalaf kalau di qiraat Ashrah itu ada tambahnya al-Ashir. Karena di Sab'ah orangnya sama itu. Khalaf itu adalah perawi, salah satu perawinya Imam Hamzah. Salah satu perawinya Imam Hamzah. Khalaf itu. Ya. Tetapi ketika disebut al-Ashir, berarti beliau itu juga sebagai imam dalam qiraat 10. Orangnya sama. Kemudian Ad-Duri itu salah satu dari perawinya Imam Abu Amr al-Basri. Ketika dia menjadi perawinya Al-Kisai, namanya ditambah Duril Kisai. Orangnya sama. Jadi Duri Al-Kisai. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para imam atau para perawi itu beliau gemar dalam mencari guru, menuntut ilmu, membaca dari guru satu ke guru berikutnya. Sehingga beliau tekun dan dipercaya menjadi imam atau menjadi salah satu perawi. Perawi itu adalah orang yang menyebarkan bacaan imam. Yang menyebarkan, yang menyampaikan. Maka sampai dipercaya seperti itu. Bayangkan Duri itu, Ad-Duri itu walaupun toh beliau berguru perawinya Abu Amr tidak langsung mendapatkan ilmu dari Abu Amr karena nggak ketemu. Afaqa ala Yahya al-Yazidi. Jadi melalui Yahya al-Yazidi. Ya, yang menjadi muridnya Abu Amr itu adalah Yahya al-Yazidi. As-Susi juga sama melalui Yahya al-Yazidi. Nah, baru beliau ini akhirnya karena begitu terkenal, begitu masyhur ya, meriwayatkan qiraatnya Abu Amr, maka yang kemudian diangkat menjadi perawinya Abu Amr itu ya itu Ad-Duri dan As-Susi. Bahkan tidak hanya di situ. Ternyata Ad-Duri ini juga mengambil qiraatnya Imam Al-Kisai sehingga menyebarkan bacaannya Al-Kisai. Maka dalam beberapa qiraat itu ada bacaan yang sama ya. Misalnya bacaan imalah pada ketika beliau berguru kepada qiraat yang diriwayatkan oleh Abu Amr pada lafal misalnya an-nahari alif bainar al-alif qabla ra mutatarrifah maksurah an-nahari al-kuffari al-absari ya al-fujjari al-kuffari itu dibaca imalah. Abu Amr membaca imalah kuffiri ya. Ujiri, An-Nahiri. Nah, beliau sebagai perawinya Duril Kisai juga ternyata Duril Kisai, Al-Kisai itu juga punya riwayat
bacaan di situ yang kemudian diturunkan kepada Duril Kisai, ya, Duril Kisai. Orangnya sama, tapi di dalam beberapa lafal ada yang berbeda gitu ya, banyak yang berbeda. Kita hanya sebagian saja. Maka penyebutannya Duril Kisai. Jangan sampai keliru nanti. Nah, ini dalam rumus infirotnya ini ada persamaan, banyak ya persamaannya. Hanya saja yang tidak tercover di situ, maka ada rumus sendiri. Hakun, ya, hakun. Contohnya, hakun itu Ibnu Katsir Abu Amr. Tapi di sini ditambah Yakub. Ditambah Imam Yakub. Suhbah. Suhbah itu dituju Syu'bah Hamzah Al-Kisai. Nah, ini ditambahnya Syu'bah Hamzah Al-Kisai Khalaf Al-Ashir. Nah, tambahan itu. Ya, jadi memudahkan para pengkaji sesudahnya itu. Jadi tetap kembali lagi kepada rumus-rumus yang dulu sudah pernah dipelajari. Maka proses dalam pengkajian itu seperti itu. Nah, bertambah lagi gini. Ini kan Ibnu Jazari itu punya 2 karya. Yang Thaibatun Nashr ini Ashrah Kubro. Ashrah Kubro. Jadi Kubro itu apa itu Kubro? Ada Ashrah Kubro, ada Ashrah Sughra. Ashrah Kubro itu qiraat di mana yang diriwayatkan oleh 10 imam. Setiap imam kan kita tahu ada 2 perawi. Ada 2 perawi. Setiap perawi itu ada 2 torik yang diangkat. Ada 2 torik. Jadi betapa banyaknya itu. Kalau di antara 2 torik saja itu berbeda bacaan, bisa kita bayangkan berapa. Itu luar biasa. Penemuan Ibnu Jazari ketika beliau melanglang buana ya, baik di wilayah timur maupun wilayah barat. Nah, kita tahu Islam pada saat itu kan sudah meluas ke mana-mana seantero wilayah sampai ke Eropa ya, Rusia dan Transoksiana, Bilad Mawara'an Nahar yang sekarang itu daerahnya Uzbekistan segala itu, Bilad Mawara'an Nahar. Kan ulama-ulama sampai ke sana ya. Sampai luas sekali. Jadi kita ini Islam sampai menyebar ke sana itu rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami diutus itu membawa rahmat seluruh alam. Itu ternyata Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu yang banyak menyebarkan juga bukan orang Arab saja. Orang-orang coba, Imam Syatibi orang Andalus. Iya kan? Imam Ad-Dani Andalus. Jadi nggak orang Arab aja. Orang-orang dari luar. Orang-orang dari luar. Qurra juga begitu. Bisa dihitung. Yang dari Arab. Al-Basri, Al-Makki. Yang lain, Imam Nafi itu Mawali tadinya itu ya. Orang luar. Tapi ya semuanya ini mereka adalah orang-orang yang betul-betul menekuni. Begitu kenal Islam, begitu cinta ya dengan ajaran agama Islam, bahkan sampai kemudian menyebarkan ilmu kequranan di tangan mereka. Yaitulah rahmatnya agama Islam ketika disebarluaskan oleh Rasulullah yang tidak hanya diutus untuk orang wilayahnya saja, tetapi seluruh alam, bahkan mereka yang memperkenalkan. Nah, kembali dari itu, Imam Ibnu Jazari itu mendapatkan referensi yang cukup banyak terkait dengan bacaan Al-Quran, sehingga terhimpun beberapa referensi karya-karya itu hampir 1000
ya terkait dengan riwayat-riwayat. Maka dikenal ini ulama masyariqah dan ulama maghribah. Masyariqah dan maghribah. Masyriq, maghrib. Masyariqah ya Mesir, Irak. Ya, ini ya. Mesir, Irak, sekitarnya. Dan tentu saja termasuk Makkah, Madinah, ya, Makkah, Madinah, Syam. Lah udah Maghribah wilayah barat. Maroko, bangsa wilayah-wilayah itu, Maghribah, Turki dan seterusnya. Maghribah. Makanya ketemu itu riwayat-riwayat atau sampai sebanyak torik segitu banyaknya. Kalau tiap imam dengan 2 torik bisa kita lihat 4. Kalau 4 bacaan dikalikan 20 sudah berapa? Sudah berapa? 4 dikalikan 10. Berapa tadi juga? 4 dikalikan 20 kan? 4 dikalikan rawi itu tiap rawi itu, iya kan, tiap rawi ada 2. Ya 40 ya, 40. Ini sudah banyak sekali. Nah, setelah itu, setelah An-Nasr, kemudian Imam Ibnu Jazari baru mengarang Ad-Durratul Mudiyah fil qiraat at-tsalat al-mutammimah lil asyrah. Qiraat 3 ya, yang menyempurnakan qiraat 7-nya Imam Syafi'i. Itu setelah beliau ini waktu melaksanakan ibadah haji, setelah selesai menulis Thayyibatun Nasyr, kok begitu masyhurnya karya Imam Syatibi yang sangat luar biasa itu, sehingga menulis Ad-Durratul Mudiyah. Jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Syatibi, baik rumusnya. Rumusnya juga sama seperti rumusnya Imam Syatibi, hanya menjelaskan 3 imam saja. As-salat al-mutammimah lil asyrah. Nah, itu rumusnya sama. Abad, alifnya Abu Ja'far. Nah, itu alifnya Abu Ja'far. Kemudian abad baknya itu Ibnu Wardan. Jimnya Ibnu Jammaz. Nah, itu ngikutin itu. Jadi akhirnya berbeda dengan yang rumus yang ada Asyraf Kubro, yang ada di Thayyibatun Nasyr. Begitu juga Ya'qub. Kalau Imam Ya'qub itu imam dari Basrah, maka rumusnya sama seperti rumusnya Abu Amr, Hati atau Hutai. Haknya Ya'qub Al-Hadrami, kemudian Toknya Ruwais, kemudian Raw. Begitu juga Khalaf Al-Ashir, itu karena dari Kufah dan beliau muridnya Imam Hamzah, maka rumusnya sama seperti rumusnya dalam rumusnya Imam Hamzah Fadhaqo. Nah, itu. Ini memudahkan orang belajar. Kemudian bait qasidahnya juga lamiyah, itu akhirannya lam. Jadi tafa'ul ya kalau gitu ya. Kalau ulama-ulama itu sepertinya kalau kita melihat begitu hormatnya kepada orang-orang yang terdahulu, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pendahulu, beliau tidak mendahului, sama qasidahnya
sama yang qasidah lamiyah itu. Nah ini walaupun toh hanya beberapa bait saja 200-an bait yang tidak tercover di dalam qiraat sab'ah itu dijelaskan oleh Jazari hanya terbatas 3 imam itu saja. Hanya 3 imam. Nah itulah kelebihan daripada Thaibatun Nashr. Dalam Thaibatun Nashr bahkan apa baharnya itu juga sama dengan bahar yang ada di Rais Hatibi. Itu persis itu. Walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi wahdahu ala wa majjaduhu was'al wa'nauka wassala. Wassalli ala khairil anami Muhammadin wasallim wa alihi wa sihbihi wa man ta'ala. Semua itu kelebihannya, ya, kelebihan dari apa yang dilakukan. Maka itu terkesan pada waktu beliau menjelajahi, ternyata kalau langsung asyraf kubro itu ya berat. Maka penting untuk mengajar melalui setelah 7 yang dilakukan oleh Imam Syatibi, maka penting untuk satu saja. Setiap perawi itu hanya 1 torik saja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. 1 aja kadang-kadang kita masih keteteran. Nah, ya kita ini apa itu yang dilakukan para ulama-ulama itu ya sangat istimewa ini. Nah ini sekarang ini yang kemudian muncul lagi, ya. Muncul dan mencuat apa yang dilakukan para tokoh-tokoh kita sekalipun, ya, dan sesungguhnya para pengkaji terdahulu itu juga sudah mengetahui karena begitu banyaknya para tokoh, para imam yang mengkaji qiraat menjadi a'immah itu banyak sekali. Hanya saja yang sangat masyhur, yang sangat terkenal itu tidak banyak. Orang kan kalau makin apa itu dikenal dan banyak muridnya, ada contohnya apa kira-kira begitulah yang banyak didatangi, yang banyak memiliki karomah. Ya contohnya tadi Imam Syatibi itu kan begitu. Apa yang dilakukan Imam Syatibi itu sebetulnya juga beliau meniru para pendahulu-pendahulunya. Selalu dalam keadaan bersih, zuhud, wara'. Nah, kemudian beliau juga dhabit. Kemudian juga menjauhkan diri dari segala macam hal-hal yang tidak diperkenalkan. Hidupnya selalu dipakai untuk ini menyebarkan agama, menyebarkan khususnya ilmu. Pengetahuannya ya tentu saja pengetahuan yang mendukung dengan apa yang menjadi core-nya beliau itu beliau lengkapi. Nah inilah sehingga semuanya itu kan mendatangkan orang merasakan faedahnya dan manfaatnya terkait dengan apa yang telah mereka lakukan, ya, dunia, ya, kesungguhannya itu sampai terasa. Kita pun juga merasakan. Kalau buku-bukunya itu, kitab-kitabnya itu sampai sekarang sudah dibukukan, itu kan luar biasa. Sudah berapa tahun. Dan banyak orang yang mengkaji, banyak orang yang mempelajari. Luar biasa ini apa yang dilakukan para tokoh-tokoh zaman dahulu. Itu ya untuk
Intinya dari kitab-kitab ini lah saling mendukung, saling keterkaitan. Betapa mulianya ini ilmu apa para tokoh-tokoh itu menghormati, takdimnya luar biasa. Ini yang menjadikan ilmunya itu tambah manfaat tuh, betapa takdimnya kepada tokoh-tokoh yang ada sebelumnya. Kalau kayak gini ini banyak kisah lah betapa mulianya. Itu kira-kira tadi sudah terjawab ya. Masih ada lagi enggak? Baik, teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu sedikit. Kita ini masih ini kelas 1 ya, 1 campur ini AB. Kelas Oh, 1 aja. kelas 1 ya, 1 aja. Iya. Saya kok ingetnya yang semester kemarin. Ingatnya kemarin saya pikir ini AB apa? Nggak taunya saya sudah semester 2. Masya Allah. Saya pikir ini, ya Allah, alhamdulillah. Ini kita masih ada berapa makalah nih? Masih 4 lagi, Bu. Oh, masih ada 4. Ya. Banyak ya. Ya udah. Nanti setelah ini kita mengkaji ini ya, kaidah. Kalau kaidah itu nanti siapkan Bapak barangkali ada yang di-share terus Hatibiyah sekedar kita kenal ya, mengenal kaidah Hatibiyah, nanti isinya kaidah-kaidahnya. Apa ada kan? Kita awali dengan nanti kalau sudah selesai masuk kepada makalah terkait kaidah usuliyah dan Farasul Huruf, nanti kita buka kitab itu, kitab Hirzul Amani, untuk mengetahui secara garis besarnya apa itu kaidah-kaidah itu apa saja, meliputi apa. Kan dibahas di sana kan, kaidah syatiwiyahnya, dan nanti untuk berikutnya praktek. Ini nggak perlu UTS dulu ya, presentasi makalah aja. Presentasi makalah apa yang di UTS kan. Kalau UTS nanti saya lebih senang untuk membaca praktek, semuanya membaca satu-satu sendiri-sendiri. Betul. Untuk karena untuk mengetahui ini qiraat itu bagaimana, ini biar merasakan lah, merasakan yang sudah pernah biar tambah mantap, yang belum biar merasakan bagaimana. Nah, Imam sebetulnya juga kita sampaikan belum itu At-Taisir yang ditulis oleh Ad-Dani. Karena Ad-Dani itu juga apa yang dilakukan oleh Ad-Dani kemudian dipakai, metodenya itu dipakai oleh Imam Syatibi itu loh. Dipakai oleh Imam Syatibi. Oh, metodenya seperti ini, babnya sudah jelas gitu. Babnya sudah jelas, kemudian dipakai oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi tinggal mengikuti bab-babnya. Nah, ini jadi makanya ada mata rantai keterkaitan yang tidak pernah terputus. Saya pernah menemukan, tapi nggak ketemu bukunya. Hanya di situ ada penjelasan ini Abu Hayyan Al-Andalusi. Sama-sama dari Andalus. Sama seperti Abu Amr juga dari sana. Kemudian Imam Syatibi juga sama. Itu beliau mengarang kitab As-Sab'ah, ya kitab
Qiraat sab'ah dalam bentuk nadhaman. Cuman mana nadhamannya gitu ya. Nadhamannya kita cari-cari belum tahu, belum ketemu. Ya tentu saja yang lebih masyhur, yang lebih orang banyak yang mengenal, nah ini satu itu aja, Syatibiyah. Sehingga nggak ada tandingannya, artinya kitab ini nggak ada tandingan di seluruh dunia ini bahkan ya. Seluruh dunia hampir seluruh dunia itu mengenal, kalau orang tahu qiraat sab'ah ya selalu pakainya dalil Syatibiyah. Sampai waktu itu ada musabaqah qiraat sab'ah. Waktu itu si peserta disuruh membaca Iqra hadil ayat biriwayati As-Susi misalnya, atau biriwayati Qalun. Terus mat dalil itu ya. Dalilnya mana? Dalilnya yang ditanya ya bait Syatibiyah itu. Dalilnya. Nah, ini kan artinya sudah mendunia. Semuanya udah. Anda mau belajar online di mana saja, itu pasti itu yang dipakai itu. Syatibiyah. Ya, kemudian setelah itu baru meningkat Durrah, baru meningkat Thaibatun Nasr. Baik itu ya. Kalau nggak ada yang bertanya. Silakan Pak Arif. Mana Pak Arif? Ya Bu, Ada yang masih ditambahkan lagi enggak? cukup kayaknya Bu. Cukup ya? Ya Bu. Ya sudah. Baik, silakan ditutup aja. Oh. Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan katsiran Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu dan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kuliah kita pada sore hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan hasanah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kuliah kita bersama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika kami sebagai peserta mohon berdiri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.